Shalom jemaat Tuhan, kita berjumpa lagi dalam renungan harian. Hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang orang Kristen yang hambar. Nah, saudara, saya akan membacakan dalam Kolose 4 ayat 6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Nah, saudara, untuk alasan kesehatan, banyak orang mengurangi garam dalam makanan mereka. Nah, memang tidak baik mengkonsumsi garam dalam jumlah yang berlebihan. Namun, di sini Rasul Paulus mengajarkan kepada kita bahwa garam itu vital bagi lidah. Jadi, garam itu penting bagi lidah. Kepada jemaat Kolose di abad pertama yang kita baca tadi, Paulus mengingatkan kepada jemaat Kolose bahwa perkataan orang percaya itu janganlah hambar. Dengan kata lain, perkataan kita itu perlu ditaburi oleh garam. Sehingga kita tahu bagaimana kita dapat berinteraksi dengan orang lain secara efektif. Apa maksudnya orang Kristen itu punya lidah yang asin, saudara? Pertama, cara kita bercerita itu membuat orang tertarik mendengarnya. Karena garam memberikan fungsi membuat makanan itu menjadi sedap. Nah, bukan berarti kita menjadi orang yang tiba-tiba ekstrovert, sanguin, luar biasa. Wah, ceritanya menggebu-gebu seperti itu. Enggak, saudara. Bukan orang yang tiba-tiba pandai bercerita. Nah, maksud saya adalah bercerita dengan keyakinan 100%. Bahwa berita yang kita sampaikan, Yesus yang kita kenal itu benar-benar hidup dalam diri saya. Ada antusiasme, ada pengalaman pribadi bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga membuat orang yang mendengarnya juga percaya. Dan ada kepekaan, pergumulan, kebutuhan, dan perspektif orang lain yang sedang mendengarkan kita. Nah, saudara, banyak orang Kristen begitu energik dan kreatif bercerita tentang hal-hal yang lain. Entahkah itu makanan, tempat yang baru, kafe yang baru, film, ataupun olahraga yang mereka hobi gitu ya. Peluang bisnis, politik ya, presiden siapa, seperti itu. Tapi ketika menceritakan tentang Kristus Tuhan, mereka menjadi orang yang sangat membosankan. Nah, saudara, ini perlu menjadi perhatian kita. Ketika kita menceritakan Kristus, seberapa antusias kita, seberapa sedap perkataan kita. Kedua, saudara, sebagaimana garam itu berfungsi untuk mencegah kebusukan di zamannya, sebelum kulkas itu ada, demikian juga perkataan kita yang asin itu juga janganlah menjadi perkataan-perkataan yang busuk. Karena jelas itu tidak menyatakan kasih terhadap orang lain. Termasuk di dalamnya kita kadang-kadang menggosip, merasa diri selalu benar, mengucilkan orang lain, ingin menang dalam argumentasi. Kadang-kadang kita menggunakan kata-kata yang kasar. Nah, saudara, dalam kondisi natural kita di luar Kristus, kecenderungan kita menunjukkan sikap semua tersebut dalam kadar yang sangat tinggi. Nah, saudara, ketika kita diubahkan oleh Allah, biarlah Roh Kudus menolong kita. Nah, saudara, kesulitan kita melakukan dua hal di atas adalah karena kita tertipu oleh si jahat. Nah, kita ditipu oleh si jahat karena kita merasa bahwa yang ditawarkan oleh si jahat itu, apa yang kita butuhkan, apa yang kita dambakan itu di luar Kristus. Itulah sebabnya kita berpikir saya harus menang. Dan memang dia pikir saya ini siapa? Siapa dia dibanding saya? Ataukah pemikiran seperti ini? Pokoknya cara saya lah yang paling benar, yang paling efektif. Nah, saudara, dalam pemikiran seperti itu ada pergumulan yang perlu diselesaikan di balik itu. Ada masalah harga diri, ada masalah penerimaan orang lain, pengakuan orang lain, keinginan untuk dapat mengontrol orang lain. Padahal semua itu telah kita miliki di dalam Kristus Yesus. Kita tidak akan pernah berkekurangan di dalam Kristus Yesus. Semua sudah kita terima dalam Kristus Yesus. Karena itu, saudara,
Injil mengubahkan orang Kristen dari lidahnya yang hambar itu menjadi lidah yang asin, yang bisa mencegah kebusukan, yang memberikan warna sedapan perkataannya, menolong orang itu dekat kepada Kristus dan menjauhi kebusukan. Keharuman Kristus itu semakin nyata di dalam setiap perkataan-perkataan orang Kristen. Nah, saudara, biarlah ini boleh menolong kita supaya kita sadar bahwa perkataan kita ini berkuasa, saudara. Nah, saudara, biarlah kita boleh diingatkan akan hal ini, bahwa perkataan kita itu sedap, saudara, punya makna, dan itu dari Kristus. Sehingga setiap kita mengatakan perkataan kita boleh memberikan kesegaran bagi banyak orang. Karena memang dasarnya garam itu penting bagi kehidupan. Dan perkataan kita boleh mengubahkan banyak orang, memberkati banyak orang, menjadi pencegah kebusukan terjadi di dalam kehidupan. Nah, biarlah ini boleh menolong kita, mengingatkan kita, karena Injil telah mengubahkan kita, termasuk lidah kita yang hambar menjadi lidah yang asin, yang mencegah kebusukan sehingga boleh menebarkan keharuman Kristus dan mendekatkan orang kepada Kristus. Ya saudara, biarlah firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan kita bahwa lidah kita ini adalah lidah yang asin. Biarlah Tuhan boleh memakai lidah kita dan memberkati perkataan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan pada hari ini. Nah, biarlah Tuhan, oleh kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau boleh menolong kami, mengurapi lidah kami, dan memberkati perkataan kami. Sehingga perkataan kami boleh membangunkan semangat orang, yang memberikan antusiasme tinggi akan pengenalan akan Kristus dan pengalaman bersama-sama dengan Kristus. Perkataan kami boleh menggarami Tuhan kehidupan ini, sehingga mencegah kebusukan terjadi Tuhan. Dan biarlah kami boleh menghindari segala gosip-gosip perkataan yang tidak mengenakan, yang menghancurkan, yang ingin menang sendiri. Biarlah kami boleh memperkatakan perkataan yang membangun, yang memberkati banyak orang, dan memberikan terang dan kebenaran Tuhan dalam kehidupan ini. Tolong kami Tuhan, dan pakailah lidah kami, perkataan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin.